wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pendengar radio yang berada, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran khas kita di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Kita membahasan kitab Adabul Mufrad, 30 menit belajar adab. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita masih berlanjut di bab yang ke-7 dalam terkait dengan hak-hak kepada orang tua. Insyaallah kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita Rizky Abu Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Apa kabar di pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah ta'ala. Sehat alhamdulillah. Ustaz langsung saja dibuka pembahasan. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ta'ala, di kesempatan kita pagi hari ini kita bersama masih berkesempatan untuk melanjutkan majelis kita yang mengkaji beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait tentang adab dan akhlak yang diwariskan dari majelis-majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para umat beliau, kepada kaum muslimin, yang dituangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada kitab beliau yang qayyim, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad. Wa alhamdulillah ta'ala pula ya, di kesempatan kita ini kita telah atau kita akan mengulas bab yang baru, yaitu bab yang ke-8 dari kitab Adab Al-Mufrad, bab di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Ya, bab di mana beliau menyebutkan ya, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja ya, jadi maksud di sini tentunya kepada anak ya, kepada anak siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Beliau rahimahullahu ta'ala di bab yang ke-8 ini menyebutkan hadis dari hadis Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan beliau adalah Amir ibn Wasilah. Beliau berkata, سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء
لم يخص به الناس إلا ما في قراج السيف. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا. Beliau rahimahullah ta'ala di sini menyebutkan hadis, ya, dari hadis Abi Tufail, di mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuffa bihi an-nas kaffatan. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditanya pertanyaan, apakah ya Rasulullah, apakah Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhususkan kepada kalian sesuatu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan atau tidak mengabarkan hal tersebut kepada seluruh kaum muslimin? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhuffa bihi an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah mengkhususkan kepada kami sesuatu yang sesuatu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya kepada kaum muslimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya diutus sebagai dai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, sebagai muballigh, sebagai penyampai syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan suatu syariat atau suatu hukum di mana hukum tersebut hanya berlaku kepada segelintir dari kaum muslimin, tidak berlaku kepada yang lainnya. Tidak sebagaimana disangkakan oleh sebagian di antara para penganut tarekat, sebagian dari kalangan sufiyah yang menyangka bahwa ada sejumlah syariat diberlakukan kepada para guru mereka, kepada syekh mereka, kepada orang-orang tertentu di antara mereka yang mana hukum tersebut tidak diberlakukan kepada kaum muslimin yang lainnya. Semacam ini adalah pandangan yang keliru, adalah pandangan yang batil. Mengapa tidak? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang adalah Rasul kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali kaffatan lin-nas, kecuali kami mengutus engkau untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Dan di ayat yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya qul ya ayyuhan nas, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Ya Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya ini adalah utusan, saya ini adalah Rasul kepada kalian seluruhnya tanpa kecuali. Dan kedua ayat ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat, menyampaikan seluruh hukum syariat, baik yang berkenaan dengan masalah akidah, berkenaan dengan masalah hati dan niat,
ya berkaitan dengan ibadah dan muamalat, akhlak dan adab, ya disampaikan berlaku kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dan tidak seorang pun di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari hukum tersebut. Dan tidak seorang pun juga dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenakan, diberlakukan padanya suatu hukum dan tidak diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin yang lainnya. Inilah yang dinyatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, "Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekalipun mengkhususkan kepada kami sesuatu. Ya, mengkhususkan kepada kami sesuatu dari hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum seperti ini tidak diberikan atau tidak dikabarkan, tidak disampaikan kepada kaum muslimin. Lantas berkata Ali radhiyallahu taala anhu, "Illa ma fi qiradi sayfi." Summa akhraja sahifatan. Ya, kecuali kata beliau rahimahullahu taala ada yang terdapat di dalam qiradi sayfi. Jadi maksud dengan qirad di sini, ini suatu tempat, suatu wadah, ya, yang terbuat dari kulit yang tipis. Ya, di mana biasanya pada wadah tersebut diletakkan ya semacam pedang atau yang semisal. Iya. Illa fi khiraj sayfi, kata Nabi SAW, kecuali kepada sarung pedang saya ini. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sebuah sahifah, semacam selembaran yang terbuat dari pelepah daun, ya, yang terbuat dari pelepah daun, di mana pada sahifah tersebut tertulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga isyarat, ya, yang menguatkan pendapat sebagian di kalangan para ulama hadis bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diperbolehkan adanya penulisan hadis. Ini berbeda dengan anggapan sebagian para ulama yang menyebutkan penulisan hadis, ya, penulisan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang makruh di zaman tersebut. Oleh sekadar bahwa di awal-awal masa khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, pernah para sahabat radhiyallahu taala anhuma anggap penulisan hadis ya sesuatu yang perlu dikesampingkan, mengingat bahwa pada zaman tersebut ya diutamakan penulisan dan penghafalan serta penyatuan Al-Quran Al-Karim, agar jangan sampai hafalan kaum muslimin, hafalan Al-Quran kaum muslimin tercampur dengan hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai ya penulisan Al-Quran tersebut juga akhirnya bercampur dengan penulisan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah zaman tersebut terdapat kesepakatan para ulama tentang disunnahkannya atau disyariatkannya penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara dalil pembolehan atau sunnahnya penulisan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ini. Nah, di mana Ali radhiyallahu taala anhu mengeluarkan sebuah sahifah, sebuah sahifah di mana pada sahifah tersebut, selebaran tersebut tertulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang sahabat bertanya beberapa permasalahan dan meminta permasalahan tersebut untuk disalin, dituliskan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub li Abi Syah." Saya tuliskan hal tersebut, saya tuliskan sabda tersebut ya kepada Abu Syah. Ya. Nah, ini yang menunjukkan disyariatkannya penulisan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, hingga para ulama memberikan perhatian di masa-masa selanjutnya, terutama setelah generasi atba' tabi'in yang mulai dari zaman Abi Hanifah rahmatullah alaihi, setelah itu Imam Malik rahimahullah, dan selanjutnya mereka mulai menyatukan, mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz,
ya radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau memerintahkan kepada Abi Hazim ya untuk menulis atau memulai penulisan dan penyatuan pengumpulan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah Imam ya Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ya Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dan juga ada mengatakan selain dari beliau Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan sebuah sahifah, di mana pada sahifah tersebut tertulis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Dia menulis beberapa larangan. Yang mana larangan ini menurut kaidah para fuqaha kita dan para ulama Islam, ya, termasuk di antara amalan perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beberapa amalan tersebut dikaitkan dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa laknat. Jadi maksud dengan laknat yakni qata' an rahmatillahi azza wa jalla, yakni pemutusan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke seorang hamba. Ketika dikatakan la'ana Allahu fulanan, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat si fulan, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dia sama sekali memutuskan rahmatnya kepada si fulan tersebut. Dan bila mana seseorang sudah terputus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya, maka niscaya bagi dia kebinasaan di dunia dan di akhirat. Ini makna laknat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini mengancam ya umatnya, mengancam kepada kita semua, memperingatkan kepada kita semua melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan Nabi beliau yang mulia. La'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat man dzabaha li ghairillah. Melaknat siapa saja yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barang siapa yang dia menyembelih yakni syaqq halaq, itu menyembelih memutuskan ya dua urat besar yang ada di leher sembelihan hewan dia, yang mana ketika dia menyembelih hewan tersebut, dia menyembelihnya li ghairillahi azza wa jalla, menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun menyebut selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyebut karena fulan misalnya, atau karena al-masih, atau kepada seorang yang saleh. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan ini maka dia kufur, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyirikan yang nyata, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang melakukan perbuatan tersebut seorang muslim maupun dia bukan seorang muslim, ya, karena barang siapa yang menyembelih ya suatu hewan dengan tujuan mengagungkan ya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah bentuk peribadatan kepada sesuatu atau kepada makhluk tersebut yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian yang disebutkan oleh beberapa kalangan ahli ilmu. Ya, dan bila mana yang menyembelih tersebut seorang muslim yang diikuti oleh beberapa ulama, maka muslim tersebut telah murtad dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi dia adalah bertaubat dan mengucapkan syahadatain. Ya wala haula wala quwwata illa billah. Iya, karena perbuatan menyembelih selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bagian termasuk di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat ya siapa saja yang menyembelih kepada atau dengan tujuan diperuntukkan sembelihan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks beribadah. Ya, beribadah kepada selain Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikutnya
yang tertulis pada sahifah ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'ana Allahu man saraqa manar al-ardi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang atau siapapun dia yang saraqa manar al-ardi, yang mencuri manar al-ardi. Jadi maksud dengan manar al-ardi ini arah penunjuk jalan. Ya, bila mana seseorang berada di padang pasir, ya, pada suatu perjalanan, ya, akan diketahui arah kemana dia menuju dengan adanya manara tersebut, dengan adanya pancang penunjuk arah dan jalan. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang keji, ya, perbuatan yang zalim dengan mencuri pancang-pancang pengarah penunjuk arah jalan ini, maka dia sudah melakukan dua kesalahan yang fatal, dua perbuatan dosa yang besar. Yang pertama, karena perbuatan dia syarat dia mencuri, dan asal dari perbuatan mencuri itu sendiri telah tertuang di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebagai salah satu di antara dosa-dosa yang besar yang diancam dengan hukum pidana di dunia dan juga di akhirat, ya, berupa pemotongan tangan dari pelaku yang melakukan pencurian tersebut. Yang kedua, ketika dia mencuri manar al-ard, karena ketika dia mencuri, ya, pancang penunjuk arah jalan, maka dia akan menyesatkan kaum muslimin yang berada dalam perjalanan mereka. Dan dia akan menyusahkan dan menyulitkan dan menyakiti kaum muslimin dengan perbuatan tersebut. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan di antara perkara yang diharamkan adalah ida'ah kaum muslimin, yaitu menyakiti, mengganggu kaum muslimin dengan lisan, dengan perbuatan, dengan apa saja yang akan menyusahkan kaum muslimin. Karena itulah, ketika kedua perbuatan dosa ini dilakukan pada suatu amalan, maka layak kiranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan adanya laknat bagi yang melakukan perbuatan tersebut. La'anallahu man saraqa manaran ardi. Nah, ini yang kedua yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sabdakan bahwa laknat itu bahkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang beliau sebutkan pada hadis ini, yaitu la'anallahu man la'ana walidayhi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, yang melaknat siapa saja, ya, yang melaknat kedua orang tuanya. Pada suatu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, yang bagaimana bisa seorang anak melaknat kedua orang tuanya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab hal tersebut dan beliau bersabda, ya, bahwa apabila dia melaknat, ya, orang tua orang lain ketika dia berselisih, thumma la'ana, ada orang yang dia laknat kedua orang tuanya, la'ana walidayhi. Lantas kedua orang tua, si orang tersebut yang dia laknat kedua orang tuanya, yang dia cerca kedua orang tuanya, ya, maka seorang ini membalas dan mencerca kedua orang tua dia. Ya, pada lafaz yang hadis tersebut disebutkan la'anallahu man sabda walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang mencerca kedua orang tuanya. Dan sebutnya ya Rasulullah, ya, kaifa yakunu yasubbu walidayhi, bagaimana dia bisa mencerca kedua orang tuanya? Maka Nabi menyebutkan sabda, dia mencela, mencerca orang tua orang lain, fasabda walidayhi, dan orang tersebut mencerca kedua orang tuanya. Ya, ini juga menjadi sebab laknat. Karena seseorang
yang menjadi penyebab laknat kepada kedua orang tua dia melakukan perbuatan yang pertama yang juga termasuk dosa, ini melaknat orang tua orang lain, mencerca orang tua orang lain, lalu mencerca orang tua dia, orang tua orang tersebut, ataukah mencerca nasab ya orang tua atau orang yang dia celah tadi yang nasab ini berada kepada orang tuanya. Misalnya dia menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada pada nasab dan kedua orang tua dari orang yang dia cerca tersebut, lantas dibalas oleh orang tadi, maka jadilah orang ini melaknat kedua orang tuanya. Jadilah orang ini melaknat dan mencerca kedua orang tuanya, dan ini dapat diambil hukum disadur oleh kalangan fuqaha kita, ya, bahwa barang siapa yang dia menjadi sebab pada suatu perbuatan yang buruk, pada suatu perbuatan yang tercela, ya, pada suatu perbuatan yang buruk atau suatu perbuatan yang tercela, maka sama hukumnya ketika dia menjadi sebab pada suatu perbuatan kebaikan, diberikan hukum yang sama kepada dia. Pada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ilih." Barang siapa yang dia mengarahkan, dia menunjukkan kepada seseorang perbuatan kebaikan, dia mendapatkan ganjaran yang sama dengan perbuatan tersebut. Ketika dia menjadi sebab kepada suatu kebaikan, bagi dia kebaikan. Maka sama juga ketika dia menjadi sebab keburukan, dia mengarahkan seseorang kepada keburukan, ya, maka bagi dia adalah keburukan. Ya, ketika dia menjadi sebab seseorang mencerca dan melaknat orang tua dia, maka seolah-olah dia sendirilah yang melaknat dan mencerca kedua orang tuanya. Ini maksud dari kalimat la'anallahu man la'ana walidayhi. Karena itulah seseorang seharusnya menjaga lisan, menjaga ucapan dia, jangan sampai ketika dia bertengkar, ketika dia bertikai dengan seseorang sehingga dia menjadi sebab orang lain akan mencerca orang tua dia, menjadi sebab hingga orang lain akan mencerca nasab dia, mencerca perbuatan atau amalan orang tua dia, sehingga sampai pada tingkatan orang lain melaknat dia kedua orang tuanya. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man la'ana walidayhi." Ya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang terakhir, ya, beliau menyebutkan pada hadis ini, ya, la'anallahu man awa muhditha. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, man awa ya, muhdithan. Dapat juga dibaca la'anallahu man awa muhdatha. Ya, dapat dibaca sini muhdithan dan dapat juga dibaca ya muhdathan. Makna dari kalimat la'anallahu man awa muhdithan, kalau kita baca muhdithan, maka makna hadis ini ya man awa yakni man nasara, ya man ajara, ini barang siapa yang membantu, barang siapa yang menyokong, ya, yang membantu dan menyokong perbuatan muhdits, ya, perbuatan yang diada-adakan, perbuatan yang munkar. Ya, baik, ya, ini seseorang yang mendatangkan perbuatan yang rusak, yang mendatangkan perbuatan yang buruk, dia melakukan kerusakan di muka bumi ini. Seseorang yang membantu perbuatan tersebut, menyokong perbuatan tersebut, maka masuk pada kategori la'anallahu man awa muhditha. Ini juga dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip dasar dari syariat kita, dari hukum Islam, yaitu al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ketika perbuatan amar ma'ruf nahi munkar sebagai sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu, bahkan sebagai suatu tanda identitas kaum muslimin, maka siapa saja atau perbuatan apa saja yang menyelisihi prinsip dasar ini, maka masuk pada kategori laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apabila kita membaca di sini muhdatha, la'anallahu man awa muhdathan, maka dimaksud dengan muhdath itu al-amru al-mubtada. Al-muhdath itu perkara yang diada-adakan.
Di mana pada hadis pada khutbatul hajat yang sering kita bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Ya, wah terlarang bagi kalian. Ya, kalimat wa iyyakum ini salah satu di antara lafaz larangan. Lafaz yang menunjukkan pengharaman, wa iyyakum. Ya, bukan sebagaimana diartikan sebagian orang hati-hati, lah, bukan itu maknanya. Namun makna wa iyyakum yang terlarang atas kalian. Satu yang haram atas kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Perkara-perkara dalam agama ini yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan dimunculkan sesuatu yang baru yang terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataukah sebagai salah satu syarat atau wasilah atau sebab kepada suatu peribadatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muhdatsah bid'ah." Perbuatan tersebut masuk pada kategori bid'ah. Nah, akibatnya, ya, atau implikasi dari larangan ini juga, Allah Subhanahu wa taala melaknat barang siapa yang muhdatsan, barang siapa yang dia menyuarakan, barang siapa yang riba, ya, barang siapa yang dia tidak merasa terusik, yang merasa tentram, merasa tenang-tenang aja ketika menghadapi perbuatan bid'ah, ketika melihat perbuatan bid'ah al-munkarah di hadapan dia. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hadis yang sahih menyebutkan, "Faman tatayyib, faman yara minkum al-munkaran falyughayyirhu." Barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapan dia, maka dia harus untuk merubah kemungkaran tersebut. Dan disebutkan bahwa yang paling lemah dalam pengingkaran kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam yastati", apabila dia tidak sanggup dengan lisannya, "fa bi qalbihi, wa huwa ad'aful iman." Dan pengingkaran dengan hati ini, ya, ini menjadi satu keharusan dan inilah selemah-lemah iman. Ini isyarat bahwa ketidaksenangan seseorang, ketika seseorang menunjukkan ketidakridhaan dia, yaitu dengan menghindarkan diri, dengan menjauh, tidak duduk bersama dengan para pelaku bid'ah, tidak bersama-sama dengan para pelaku bid'ah, dan tidak, ya, dan menunjukkan ketidaksenangan dia kepada perbuatan tersebut, maka inilah yang diinginkan, yang pengingkaran dengan hati. Yang tidak melakukan hal tersebut masuk dalam kategori man awa muhdatsa, masuk pada kategori man awa, yakni siapa yang ridha, termasuk yang ridha, termasuk yang senang, dan termasuk yang mensupport perbuatan bid'ah mungkar tersebut. Nah, masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man awa muhdatsa, faman awa muhdatsa. Maka inilah dia, ya. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun 4 hal, 4 perbuatan ini termasuk di antara amalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara amalan yang masuk dalam kategori dosa besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan rahmatnya kepada hamba yang melakukan perbuatan tadi. Yakni yang melakukan kesyirikan dengan zabah li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni man sarafa manaral ardh, yang mencuri ya, penunjuk jalan, penunjuk arah yang ada di suatu perjalanan. Yang ketiga, la'anallahu, Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang keempat, la'anallahu man awa muhditsa aw muhdatsa. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang, ya, menyokong atau membantu perbuatan, ya, kemungkaran atau para pelaku kemungkaran. Maka karena itulah, ya, dari hadis ini, ya, walaupun ini tidak menunjukkan sebagaimana yang kita sering sebutkan terdahulu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan tertentu pada suatu hadis, ya, ada 3 amalan, ada 4 amalan, ya, bukan menunjukkan pembatasan, bukan menunjukkan al-hasr, ya, dan juga bukan menunjukkan bahwa hanya amalan ini saja termasuk dalam kategori dosa besar atau dilaknat oleh Allah. Tetapi, ya, amalan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yakni amalan yang perlu kita hati-hati karena lebih mudah terjadi di hadapan kita atau sering terjadi ya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan seorang muslim mesti waspada pada perbuatan tersebut, mesti dia menjaga diri dari perbuatan tersebut. 4 di antara perbuatan itu yang kita sebutkan pada perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, dan semoga ya insyaallah taala semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini dari sebuah hadis yang kita bacakan dari hadis Abu Sufyan yang beliau riwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu memberikan manfaat kepada kita semua, setidaknya untuk menjaga diri kita dan untuk mengingatkan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ya ada manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, pembahasan yang dimulai tadi. Para pendengar Panas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita masuk kepada forum tanya jawab. Antum bisa mengirimkan pertanyaan antum seputar materi ke email pakasuat@panasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat Panas Radio tim BB di 2633310 Delta, Skype dengan alamat Panas Radio dan WhatsApp di nomor HP 081317854974. Baik, sepertinya ada pertanyaan yang masuk dari Syamsir Faiz di Makassar. Ustaz, apa hukum memotong jenggot dengan tujuan merapikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Ini kepada saudara ya Syamsul Faiz di Makassar terkait dengan hukum memotong jenggot. Iya. Terdapat beberapa riwayat yang marfu' yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ful liha a'fu al-liha," ay panjangkan, peliharalah jenggot-jenggot kalian. Qasir asy-syawarib, dan pendekkanlah atau potonglah kumis kalian. Dan beberapa hadis yang senada dengan hadis ini perintah untuk memelihara ya dan memanjangkan jenggot. Ya, dari hadis ini sebagian ulama ya berpendapat keharusan untuk ya memanjangkan jenggot. Ya, tanpa adanya batasan, larangan untuk memotong jenggot berapapun ya yang diambil dari jenggot tersebut. Tentunya dimaksud yang di sini itu dengan kesengajaan. Adapun bila mana seseorang tanpa sengaja ya tercabut jenggotnya atau terpangkas sebagian dari jenggotnya, maka tentunya ini tidak dikenakan dengan hukum. Namun sebagian para ulama lain mereka ketika memahami hadis perintah untuk memelihara memanjangkan jenggot ini, mereka katakan dibatasi. Ada pembatasan. Ada takyid namanya. Takyidu mada al-umum atau takhsisul umum, takhsidul mutlaq. Pembatasan dengan amalan ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Di mana Abdullah ibn Umar ketika pada musim haji lalu berkumpul bersama dengan ya murid dan para sahabat beliau, kemudian beliau ya, menggilir wadah dan alat pangkas. Lantas beliau mencontohkan dengan mengambil qabd yang beliau menggenggam jenggot beliau, lantas memotong yang lebih dari jenggot tersebut, memotong yang lebih dari yang beliau genggam dari jenggot tersebut. Sebagian memahami perbuatan Abdullah ibn Umar ini adalah penafsiran atau pembatasan
Ya, dari hadis yang kita sebutkan. Apa lihat? Nah, perintah memanjangkan jenggot ini dibatasi sampai pada batas genggaman. Pada batas genggaman. Itu pandangan para ulama tentang masalah memotong jenggot. Ya. Adapun dengan tujuan merapikan secara mutlak, maka tidak ada keterangan tentang hal ini kecuali apabila mereka memahami bahwa tujuan Abdullah ibn Umar adalah merapikan, namun zahir tidak seperti itu. Dan yang mana Abdullah ibn Umar bukan hanya sebatas merapikan, tetapi menunjukkan batas panjang, ya, batas panjang jenggot yang dipelihara. Bahwa lebih dari itu boleh dipangkas. Tapi bukan juga maknanya bahwa harus dipangkas. Ya, seseorang silahkan yang memanjangkan jenggotnya, dan silahkan juga apabila dia mau, dia memanjangkan sebatas kebab satu genggaman. Ya, jadi kalau ada mengatakan, oh tujuannya merapikan tidak mengapa dipangkas seenaknya, tidak seperti itu maknanya. Ya, namun kalau kita melihat silang pendapat para ulama ini dalam dua masalah, dalam dua pandangan tadi, ini juga nanti pandangan yang kedua yang menjadikan amalan Abdullah ibn Umar sebagai tafsiran dari hadis yang kita bacakan tadi, ini juga akan kembali lagi dalam perdebatan di kalangan para ulama usul. Ya, para ulama usul, apakah bisa amalan seorang sahabat bisa menjadi mukhassis, yang bisa menjadi mukhassis atau cekit kepada suatu hadis yang marfu'. Ya, apakah suatu amalan dari sahabat ini boleh menjadi pengkhusus, pembatas makna yang ada dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian menyangka bahwa taksis dan takyid, taksusul umum, pengkhususan nas yang umum, pembatasan nas yang mutlak, itu dibolehkan apabila konteks atau derajat nas tersebut sama dari sisi kekuatan. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama sepakat derajatnya seperti ini. Dan juga halnya dengan nas-nas Al-Quran yang lain dan ijma'. Namun ketika berbicara tentang qiyas, tentang analogi, masalah analogi kasus yang ada dari satu kasus dan kasus yang lain, ketika kita berbicara tentang al-istihsan al-syar'i, ya, ketika kita berbicara tentang fatwa sahabat, kita berbicara tentang amal tabi'in, kita berbicara tentang kaidah saddud dzara'i, kita berbicara tentang kaidah al-masalih wal mafasid dan seterusnya. Terdapat silang pendapat para ulama apakah dalil-dalil ini termasuk dalil yang baku di dalam syariat kita atau hanya sebatas pendamping, sebatas penguat saja. Ya? Dalam makna apabila dalil yang kita sebutkan belakangan ini hanya sebagai pendamping dan penguat, ya dia dapat menjadi dalil secara terpisah. Dapat menjadi dalil secara terpisah apabila dalil-dalil asal tidak dijumpai. Namun bila mana terdapat dalil asal dari nas Al-Quran, Sunnah dan Ijma', dan terdapat amalan atau dalil yang menyelisih atau tidak semakna, maka sudah dalil tersebut dijadikan dasar pijakan. Apalagi mau dijadikan sebagai pembatas dari dalil asal. Ini terdapat silang pendapat para ulama dan hal semacam ini. Maka untuk merajihkan kedua pendapat tersebut, kita akan kembali kepada masalah tadi. Ya? Apakah dapat kita letakkan fatwa yang amal sahabat ini sebagai mukhassis pada hadis yang marfu' atau ketidak, dan ini juga ada beberapa pandangan di kalangan ulama dan fuqaha kita, ya, dan kembali ke pembahasan tersebut itu lebih utama. Ya. Adapun yang rajih dalam masalah ini bila mana ada yang bertanya, ya mungkin ya, kita akan mengatakan bahwa amalan Abdullah ibn Umar adalah ijtihad beliau semata. Ya, ada ijtihad beliau semata dan bukan menjadi amalan yang menjadi kesepakatan para sahabat di zaman tersebut. Kalau ini adalah ijtihad beliau, maka ijtihad tidaklah dapat menggugurkan ijtihad dari ulama yang lain, terutama dari para sahabat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam bissawab. Ya, sebelum lupa juga perlu diperhatikan yang dimaksud dengan jenggot di sini, yakni yang tumbuh, ya, yang tumbuh di bawah dagu. Itu dimaksud dengan jenggot di sebagian mazhab ulama. Adapun yang tumbuh di pelipis, ya, bagian komplit katanya di gaj, yaitu di samping pipi, dekat pipi, ya, itu enggak termasuk jenggot dalam pandangan beberapa ulama Islam.
Jadi misalnya seorang merapikan bagian itu tidak mengapa. Ya Allah Ta'ala ala wa ahsanus salam. Jazakallah, ada satu jawaban. Pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Widiawati di Semarang. Bagaimana pandangan syariat mengenai pemegang kekuasaan politik oleh orang kafir? Misal jabatan kepala desa oleh seorang Nasrani, dan apakah tetap patuh dengan pemerintahan yang dilakukan orang kafir tersebut? Jazakallah khair. Apa dosa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kepada saudari Siti Widiawati ya, tentang seorang kepala pemerintahan ya, atau kepala desa yang mana notabene dia seorang yang bukan muslim atau seorang Nasrani. Bagaimana syariat memandang hal tersebut? Tentunya ini perlu dikenali juga ya dalam masalah kita melihat hukum-hukum yang kaitannya dengan interaksi sosial, dengan aplikasi amal. Ada yang dikenal dengan hukum ibtidaan, ada yang dikenal dengan hukum istimrar. Ya, ada hukum ibtidai, ada hukum istimrari. Artinya hukum yang ibtidaan ketika kita membahas masalah tersebut di awal sebelum masalah itu terjadi, ya, bagaimana hukumnya. Sedangkan hukum istimrari, jadi kita mengkaji masalah ini apabila telah terjadi, bagaimana sikap kita. Ya, terkait juga dengan soal yang ditanyakan. Ya, ketika seorang kepala pemerintahan, misalnya kepala desa, lurah, camat, atau di atasnya, yang notabene seorang yang bukan muslim. Ya, kalau kita ditanyakan pada hukum ibtidai dalam masalah ini, nafsu jelas. Kalau seorang muslim dilarang untuk yatawalla amrahu kepada seorang kafir. Nah, seorang muslim dilarang untuk meletakkan perkara dia atau menyerahkan setiap perkara dia, urusan dia yang kaitannya dengan kemasyarakatan sosial, apalagi kaitannya dengan hal ihwal peribadatan dia kepada seorang kafir. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama Islam. Ya, disepakati oleh para ulama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, bahwa al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, orang-orang yang beriman di antara mereka adalah wali bagi yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mukmin untuk yatawalla, yang mengangkat sebagai wali seorang kafir. Ini hukum ibtidai. Hukum ketika kita membahas bila mana hal itu akan terjadi dan belum terjadi. Yang kedua, yang Anda sebutkan tadi itu hukum istimrari ketika sesuatu itu telah terjadi. Apa harus kita lakukan ketika sesuatu itu telah terjadi? Misalnya, qadar Allah ternyata telah diangkat. Telah diputuskan bahwa ya, kepala pemerintahan yang memimpin di daerah tersebut adalah seorang yang bukan seorang muslim, non-muslim. Apa yang harus dilakukan? Maka di sini harus menimbang hal yang lainnya kaitannya dengan kemaslahatan. Ya, kaitannya kemaslahatan kaum muslimin. Ya, kaitannya dengan dara al-mafasid. Ya, bagaimana menjaga agar jangan sampai terjadi mafsadat. Ya, jangan sampai terjadi ya mafsadat. Maka apabila hal tersebut terjadi, maka seorang muslim yang baik pada kondisi seperti ini, ya tentunya dia akan melakukan interaksi sosial kemasyarakatan. Ya, dengan interaksi dengan hal-hal yang sifatnya ma'ruf, pada hal ketaatan dan memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Selain dari itu tidak. Dan tidak menyokong dan tidak membantu segala ya acara atau kegiatan yang diadakan oleh sang kepala desa atau kepala pemerintahan ini yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan dosa, perbuatan kefasikan, atau mungkin mengarah kepada perbuatan kekufuran. Maka ini batasannya di sini. Ya, kalau kita mengkaji apabila kepala pemerintahan yang ada pada suatu daerah itu seorang kafir, seorang Nasrani. Baik. Tapi ada kajian yang lain yang perlu dibahas. Ya, apakah ketaatan kepada wulatul umur? Kesebawahi di sini. Kepada wulatul umur yang wajib, yang fardu itu. Ya, itu juga termasuk ketaatan kepada wakil wulatul umur. Ya, pada wakil, ya, sebagai wakil pengganti pemerintah yang berada di jajaran bawahnya. Ya, di jajaran bawahnya,
atau ketaatan yang dimaksud dari kaum mukminin, sebagian dari antara mereka adalah wali dari antara yang lain, itu hanya berlaku pada kepala pemerintahan tertinggi saja. Maknanya seperti ini. Apabila kepala pemerintahan tertinggi, misalnya di negara kita presiden, ya, itu seorang muslim, maka ini sudah selesai. Adapun jabatan yang berada di bawahnya bila mana dia seorang non-muslim, maka ketaatan sebenarnya mengikut kepada ketaatan suatu umur yang tertinggi. Ya, bahwa ketaatan dan mengikuti arahan ya dari aparat dia, dari bawahan dia, bawahan si presiden ini, kepala pemerintahan ini, itu bagian ketaatan kepada sang presiden itu sendiri. Jadi saya kepala desa tadi seorang Nasrani, dia mengarahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, pada dasarnya mengikuti arahan dia itu bagian mengikuti dari ulatul umur yang tertinggi, kepala pemerintahan tadi. Kalau kita mengarahkan penafsiran ini kepada hal tersebut, maka tentunya ini lebih dilapangkan lagi, ini lebih luas lagi, ya, kelapangan yang diberikan kepada kaum muslimin. Ya, kita tidak melihat jabatan kepala desa atau kecamatan atau misalnya kepala pemerintahan daerah, ya, kita hanya menganggap bahwa mereka adalah wakil yang ditunjuk oleh ulatul umur kaum muslimin, yaitu kepala pemerintahan suatu negara. Bila mana dia seorang muslim, maka ketaatan kepada semua yang dia tunjuk itu ketaatan kepada kepala pemerintahan tersebut. Ya Allah Ta'ala ala wahsan wa Jadi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bukti Septi yang Semarang. Seberapa besar sikap seorang anak dalam mengedepankan uzur kepada orang tuanya terhadap perkara syariat, seperti melarang si anak untuk ikut mengaji salaf dan berbusana syar'i secara sempurna? Apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ditanyakan oleh saudara Siti ini, insya Allah Ta'ala ya, sebenarnya akan kita kaji di kitab Adabul Mufrad pada bab yang selanjutnya, yaitu pada bab man yadir walidayhi ma lam yakun ma'siyah. Ya, bab ya seseorang yang melakukan perbuatan kebaikan, taat kepada kedua orang tuanya, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, selama ketaatan tersebut, agar perbuatan kebaikan tersebut atau orang tuanya ini tidak mengarahkan kepada perbuatan kemaksiatan, kepada perbuatan kemaksiatan. Ini akan kita bahas insyaallah pada bab selanjutnya, yang pada dasarnya apabila orang tua ini mengajak seseorang atau seorang anak, atau melarang seorang atau mengarahkan seorang anak kepada kemaksiatan yang sepakati ulama sebagai suatu perbuatan kemaksiatan, atau melarang anak tersebut sesuatu perbuatan yang notabene, suatu kewajiban yang fardu ain, kewajiban yang harus dia lakukan, maka tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Wa tidak ada sama sekali ketaatan kepada makhluk ketika makhluk tersebut mengajak kepada perbuatan kemaksiatan kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi apabila orang tua ini benar mengajak kepada kemaksiatan atau melarang pada suatu kewajiban yang sifatnya fardu ain. Maknanya juga apabila orang tua tersebut mengajak atau melarang dari sesuatu yang sifatnya fardu kifayah, yang hamba ini akan gugur kewajiban dia ketika telah dilakukan oleh orang lain, dan ternyata telah dilakukan oleh orang lain, atau yang sifatnya juga diikuti sebagai ulama kita, kewajiban yang sifatnya muassar, kewajiban yang sifatnya dilapangkan waktu dan pelaksanaannya, saya bisa diakhirkan pada waktu yang lain, diakhirkan pada waktu yang lain, atau misalnya kewajiban yang sifatnya ikhtiyari, kewajiban sifatnya ikhtiyari dari sisi kadar dari kewajiban tersebut. Maka seperti ini seorang anak harus pandai-pandai melihat
Ya, apabila memungkinkan dia mengakhirkan atau menggantinya pada hari yang lain, pada waktu yang lain, maka dia tentu utamakan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dia. Kalau orang tuanya dalam kondisi sakit misalnya, dalam kondisi sakit dan butuh uluran tangan dari si anak, bantuan si anak, berada di sampingnya. Namun konsekuensinya dia mengakhirkan salatul fardu di akhir waktu pengerjaan salatul fardu. Jadi kembali lagi dalam masalah kita, apakah salatul jamaah di masjid itu wajib atau tidak? Kalau kita beranggapan bahwa amalan salatul jamaah itu tidak wajib atau sunnah muakkadah karena pendapat sebagian para fuqaha, maka kita akan dahulukan berbuat kebaikan kepada orang tua Anda. Ya, walaupun konsekuensinya Anda mengakhirkan waktu salat. Karena pengerjaan waktu salat di pertengahan waktu atau di akhir waktu itu juga mencukupkan dari pengerjaan ibadah salat. Kecuali apabila waktunya ini sempit mengikat, maka tentunya tidak diperbolehkan seseorang dia meninggalkan ibadah salat dia di waktu pengerjaan ibadah salat karena dia mengikuti keinginan kedua orang tua dia. Jadi sama hanya pada kemaksiatan. Ya, pada perbuatan ya kemaksiatan yang di sini diisyaratkan oleh ya saudara kecil. Ya, ketika orang tua misalnya ya melarang si anak untuk mengikuti kajian salat. Dia mengikuti kajian salat atau berbusana syar'i secara sempurna. Ini perlu diperhatikan, ditimbang semuanya. Ya, apakah kalimat larangan ini larangan yang terindikasi karena sebab tertentu? Apakah larangan ini karena adanya kesalahpahaman dari orang tua terhadap konteks kajian salat itu sendiri, ataukah larangan tersebut datang dari kehendak kemauan hawa nafsu dari orang tua? Perlu dibedakan. Seorang anak perlu dia mengadakan dialog diskusi secara persuasif dengan orang tua dia. Dia terangkan kepada kedua orang tuanya bahwa kajian salat seperti ini, mengikuti majelis ilmu, nafa'nya, manfaatnya seperti ini. Ya, bahkan seorang anak terkadang mengenal bagaimana dia harus berlaku kepada orang tuanya, itu sebenarnya dia mengikuti kajian salat. Mungkin ketika dia mengikuti kajian yang lain, misalnya harakat Islamiyah yang lain, ya pergerakan Islam yang lain, yang terkadang banyak hal kewajiban yang diabaikan. Ya, kewajiban yang kaitannya dengan berbuat baik kepada orang tua dia. Itu demo tanpa izin kedua orang tuanya. Ya, menyembunyikan beberapa hal-hal yang kaitannya keislaman dari orang tua dia, sehingga menimbulkan kesalahpahaman orang tua terhadap Islam itu sendiri. Sementara kajian salaf tidak seperti itu. Ya, kajian salaf seseorang bahkan akan semakin dekat kepada orang tua ketika dia mengakui bahwa pada kajian tersebut diajarkan adab, diajarkan akhlak, bagaimana berlaku kepada orang tua. Maka pahamkan orang tua kita. Ya, bahwa kajian salaf itu seperti ini. Ya, bahwa yang diajarkan kepada majelis ta'lim itu seperti ini. Inilah yang tentunya yang wajib dilakukan oleh seorang anak tadi. Balighu anni walau ayat. Ya, sampaikan walaupun satu ayat, satu penjelasan, satu keterangan yang bermanfaat kepada orang tua Anda. Jangan Anda yang membelakangi orang tua Anda selesai masalah orang tua Anda penganut NU misalnya atau penganut aliran yang lain, saya lain. Seolah-olah seorang anak menempatkan dirinya pada satu lembah, orang tuanya di lembah yang lain. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, tanyakan pada diri kita semua, apakah kita senang? Ya, apakah kita senang kedua orang tua kita berada di dalam api neraka jahannam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara Anda berada di surga? Kalau itu terjadi misalnya, senang seperti itu melihat orang tua Anda disiksa, diazab? Ya tentunya tidak. Maka ajak orang tua kita, pahamkan kepada mereka. Ya, kalau misalnya akhirnya orang tua tidak memahami hal seperti ini, maka cari solusi yang terbaik. Ya, misalnya mengenal dakwah salaf, mengkaji dakwah salaf ini ya dengan perantara media yang ada. Alhamdulillah ta'ala, ya, ta'lim dapat kita dengarkan dari kaset, dari CD, ya, rekaman-rekaman yang ada. Bahkan Masya Allah ta'ala ya, dengan jasa dan upaya kawan-kawan kita di Radio An-Nas, ya, yang berusaha mengetengahkan kepada kita sekalian dari pagi hingga malam hari kajian-kajian ilmiah, kaitan dengan adab, kaitan dengan ibadah, kaitan dengan muamalah,
Ini keberkahan. Ya, bila seseorang dia mendapatkan kesulitan atau tidak dimudahkan menghadiri kajian-kajian ilmiah di majelis, alhamdulillah ta'ala ada solusinya, ada hal yang dia bisa jadikan pilihan yang lain. Ya, kalau misalnya orang tua melarang anak ini menghadiri majelis taklim karena kebutuhan orang tua dia akan dirinya, maka jangan hadiri majelis tersebut. Duduk bersama orang tua Anda. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah bersama Nabi, membaiat Nabi untuk hijrah. Lalu orang tua dia menangis sedih karena si anak ini pergi. Padahal hijrah termasuk amalan yang fardu waktu itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia, Nabi bersabda, "Irji ilaihima, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, ya jadikan dia tertawa, dia bersukacita, firman engkau jadikan dia bersedih." Padahal ini amanah hijrah. Dan juga pada hadis yang lain yang pernah kita sebutkan terdahulu, ya, ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak jihad bersama Nabi, ya jihad termasuk amanah yang terbesar. Ya, Nabi bertanya kepada orang tersebut, sahabat tersebut, orang tua masih hidup enggak? Iya, masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima tufajjah." Kalau engkau hendak berjihad, ya, maka kepada kedua orang tua engkau berjihad. Senangkan kedua orang tua Anda. Ini pada dua amalan yang paling utama, hijrah dan jihad fisabilillah, Nabi tetap mengedepankan berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi hanya sebatas. Ini pada kutip tentunya bukan anak mengesampingkan atau merendahkan atau meremehkan ya urgensi ta'lim, ya, apalagi jika orang tua ini melarang anak tersebut mendatangi majelis taklim tertentu karena orang tua berharap si anak ini berada di sisi dia. Mungkin itu lebih bermanfaat bagi orang tua Anda. Ketika Anda berada di sisinya, ajarkan kepada dia akidah yang benar, ajarkan kepada dia tata cara wudu yang benar, ajarkan kepada dia tata cara salat yang benar, ajarkan kepada orang tua kita bahwa Allah itu berada di atas langit, itu sembahan kita. Tunjukkan bagaimana budi pekerti yang baik kepada orang tua ketika berada di sampingnya. Bisa jadi keberadaan Anda di sisi orang tua itu jauh lebih baik bagi Anda dan kedua orang tua Anda ketimbang Anda menghadiri suatu majelis taklim tertentu. Dan ini bukan halangan sebenarnya, bukan penghalang untuk menghadiri majelis taklim. Ini langkah awal memahamkan, langkah awal dakwah kepada orang tua bahwa majelis taklim itu sesuatu yang harus dihadiri. Sehingga kelak, ya kelak ke depan, yang kita harapkan Anda bersama kedua orang tua Anda bisa menghadiri majelis bersama-sama. Ada tahapan-tahapan, jangan terlalu ekstrem kepada orang tua. Ini hari kenal dakwah salaf. Ini hari pokoknya hari ini taklim. Siapa yang melarang berarti melarang dari kewajiban yang fardu. Tidak seperti itu. Ya, lihat betapa Ibrahim alaihissalam ya dakwah kepada orang tuanya yang notabene seorang musyrik, betapa kesabaran beliau kepada orang tua beliau. Ya, dan lihat juga betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dan dakwah kepada kerabat beliau. Ini teladan bagi kita semua. Iya. Sama halnya juga dalam hal berbusana syar'i secara sempurna. Kalimat lagi berbusana syar'i yang wajib, ini yang wajib. Ketika orang tua melarang dari berbusana syar'i yang wajib menutupi aurat seluruhnya, ya, yang dianggap aurat, ya, apabila sudah dilakukan, sudah diterapkan, ini yang fardu, yang wajib yang kalian lakukan di awal kali kalian berbusana. Kalau misalnya makna berbusana syar'i yang sempurna di sini tambahan keutamaan dari yang wajib tadi, kita katakan alhamu fal aham. Lakukan yang paling wajib terlebih dahulu. Wa idza ta'arada maslahatain, apabila dua kemaslahatan berbenturan, ya, qaddiman maslahatul kubra, dahulukan kemaslahatan yang terbesar. Birrul walidain, berbuat baik. Kalau kalian beranggapan misalnya memakai cadar itu sunnah, ya fadilah dan bukan satu yang fardu, sementara orang tua ya menganggap ya bahwa berbusana tanpa cadar itu sesuatu yang fardu, jadi mengharapkan Anda seperti itu, ya, karena hal-hal yang tentunya dia mungkin merasa segan, merasa malu, atau karena adanya kritikan, atau karena kesalahan pemahaman orang tua, ya, untuk waktu tertentu silahkan, ya, kesampingkan yang tambahan tadi, kesampingkan sesuatu yang sunnah tadi.
berbuat kebaikan kepada orang tua. Namun bukan berarti tidak mengajarkan kepada orang tua bahwa ya pakaian yang sempurna itulah yang terbaik yang paling menjaga kehormatan seorang wanita muslim. Pahamkan seperti kepada orang tua perlahan-lahan, satu demi satu. Ya, satu demi satu. Jangan sampai kena langkah di awal itu membuyarkan seluruhnya. Ya, membuyarkan seluruh yang telah Anda lakukan. Wallahul musta'an. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan di kali ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan sekarang ini bisa memberi faedah insyaallah taala. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi dari Daud Zainab di Makassar. Ustaz, apakah boleh sholat dengan mengenakan baju yang tidak ada lengannya seperti baju tidur? Dan apakah boleh kita wudhu tapi ada bandol di atas rambut pada saat dibasuh? Apa harus dilepas dulu atau boleh dipakai jika sedang wudhu? Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baik. Kaitannya dengan wudhu, ya. Dan kalau dimaksud di sini tentunya dengan memakai bando itu berarti mengusap bagian kepala, ya, mengusap bagian kepala ketika wudhu. Perlu diketahui bahwa dalam tata cara al-wudhu yang terdapat dalam sejumlah hadis, yaitu dari hadis Abdullah ibn Zaid atau dari hadis Utsman ibn Affan atau juga dari hadis Ali dan selainnya, ya, dalam penjelasan tentang al-masah ala ra'si, mengusap kepala, yang diterangkan oleh para ulama bahwa mengusap bagian kepala ini tidak disyaratkan harus mencakup seluruh bagian kepala. Ya, selama ya mengusap itu sudah dianggap mengusap bagian kepala, itu sudah mencukupi. Jadi misalnya seseorang dia di kepala dia ada bando, ketika dia mengusap kepalanya, ya, dia sudah mengenai sebagian besar bagian kepala dia dalam mengusap, itu sudah mencukupi, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh dilepas ataukah boleh dipakai saat mengusap bagian kepala, tidak mengapa dilepas, tidak mengapa juga saat dipakai. Insyaallah taala itu tidak sampai membatalkan wudu yang dilakukan. Iya. Adapun tentang masalah mengenakan baju yang tidak ada lengannya seperti baju tidur, ya, ketika salat, pada salat disyaratkan untuk menutupi aurat. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, la yaqbalullah salata haid illa bihimar, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat seorang wanita yang sudah mencapai usia balik kecuali dia memakai khimar. Khimar di sini yakni pakaian yang menutupi aurat dia. Ya, jadi mengenakan baju yang tidak ada lengannya hingga menampakkan auratnya dia, kecuali apabila lengannya ditutupi dengan mukena yang dikenakan dan tidak sampai tampak ketika salat. Kalau mukena ini lapang dan lebar menutupi bagian tubuh dia ketika salat, ketika melakukan gerakan salat tidak sampai tampak bagian tubuh dia yang aurat dia, ya, maka ini tentunya tidak mengapa. Namun jika kalau dikhawatirkan tampak, ya, maka sebaiknya, bahkan bukan sebaiknya, diharuskan wanita tersebut untuk memakai pakaian yang menutupi lengannya, ya, dan tidaklah dia mencukupkan dengan mengenakan pakaian atau baju yang tidak menutupi lengan. Ya, wallahu taala a'lam wa ahsanu shawab. Jadi kalau Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz dari Fulan di Jakarta, Ustaz, apakah fatwa seorang ulama atau seorang asatidz mutlak harus diikuti? Karena baru-baru ini keluar fatwa untuk larangan masuk ke sebuah sekolah yang berafiliasi dengan universitas di Saudi. Mohon penjelasannya, Ustaz. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang masalah mengikuti, ya, tentang mengikuti fatwa atau fatwa seorang ulama. Kalau Ustaz, yang namanya Ustaz tidak layak berfatwa, ya. Karena untuk menjadi seorang mufti atau penyebut atau pengujar fatwa itu memiliki kriteria tertentu dari bidang-bidang keilmuan, ya. Dia harus memiliki kematangan dalam berpikir, keluasan dalam bidang keilmuan, ya. Dia juga mengetahui kaidah-kaidah syariah, dan dia mengetahui juga yang kaitannya dengan interaksi yang ada di aplikasi amal pada hukum-hukum syariah. Banyak hal perlu diperhatikan dalam masalah fatwa. Hingga Imam Nawawi rahimahullah taala di awal-awal kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab dia mengutarakan beberapa syarat,
Yang syarat itu kalau misalnya kita baca satu persatu terbayang ya bahwa di negeri kita tidak ada yang layak. Ya, tidak ada yang layak secara individu tentunya ya, secara per individu. Hampir tidak ada yang layak ya untuk mengutarakan suatu fatwa. Yang ada mungkin menyampaikan fatwa yang telah ada. Ya, itu yang pertama. Atau istinbat. Ya, itu mengambil suatu kajian, simpulan dari suatu kajian pembahasan. Ya, dengan menimbang beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang akan disampaikan. Mungkin hal seperti ini bisa aja kita tolerir. Ya, tetapi kalau namanya fatwa dinisbatkan kepada ustaz tertentu, la haula wala quwata illa billah, siapa yang layak di negeri kita ini? Atau siapa yang patut dan terustad di negeri kita ini? Ya, jangankan dari luaran, dari dakwah salafiyah siapa yang patut untuk berfatwa? Tidak ada narasa. Ya, semuanya tulabul ilm. Ya, pada merasa dirinya bisa berfatwa atau layak berfatwa dalam suatu pembahasan, orang besar kepala seperti itu. Harus tahu malu. Ya, harus mengerti bahwa kedudukan seorang ustaz, seorang talibul ilm itu hanya dalam batasan mengkaji dan mengambil kesimpulan dalam kajian-kajian ilmiah dia yang disampaikan kepada kaum muslimin. Artinya, kalau dia mengambil kesimpulan dari suatu bentuk kajian tertentu, yaitu bisa atau qadir ya, untuk diadakan kritikan atau saling mengkritisi kesimpulan yang ada. Mungkin misalnya dia mengatakan halal, itu kritisi. Ya, halal dari mana sisinya, haram dari mana tujuannya antum, dalilnya bagaimana. Kalau dalilnya na'am misalnya sesuai dengan adillah yang ada salafnya, ada penjelasan ulama terdahulu, bisa menjadikan kita berlapang dada untuk turut bersepakat dengan sang ustaz tadi. Seperti itu. Jadi, ya tempatkan masing-masing pada tempatnya. Nazilun nasa manazilahum. Dan Rasulullah SAW bersabda seperti tadi. Jadi ketika kita berinteraksi dengan siapa saja, seorang alim, seorang ulama, ya, seorang ustaz, seorang syekh, tempatkan mereka pada tempatnya. Tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Nah, lantas bagaimana dengan fatwa seorang alim minal ulama? Nah, ini kembali lagi tentunya dalam masalah ta'arudul istihadat. Ketika kita berbicara tentang ketika adanya istihad yang berbenturan dengan istihad ulama yang lain. Ya, ketika seseorang mengutip ada fatwa seorang alim minal ulama tentang suatu permasalahan, yang pertama kali kita tentunya kita pelajari, kita mesti mengetahui fatwa tersebut dasar pijakannya dari mana. Ya, dalilnya apa. Ya, selanjutnya kita perlu melihat imbas dari fatwa tersebut. Setelah itu baru kita melihat adakah fatwa ulama yang lain, ya, yang bersepakat dengan alim ulama ini, atau bahkan apakah ada fatwa dari ulama yang lain yang malah mungkin bertolak belakang dengan fatwa ulama tersebut. Ya, ketika misalnya terjadi benturan antara dua fatwa yang berbeda, ya, ataukah kalau kita melihat kajian secara ilmiah fatwa ini tidak dibangun, ya, pada konsep-konsep letakkan hukum, ya, yang relevan dengan dalil syar'i, bisa saja fatwa ini kita kritisi. Ya, kita mengkritisi fatwa tersebut. Terlebih jika kalau ada fatwa lain yang berbenturan. Karena pada dasarnya agama kita tidak dibangun atas fatwa. Ya, fatwa adalah penyampai dalil syar'i. Fatwa diutarakan oleh para ulama untuk mendudukkan hukum-hukum syar'i itu pada aplikasi amal. Ya, makanya di zaman terdahulu di kalangan para fuqaha dan ulama kita, ketika mereka membahas dalil syar'i, ada bahasa dalam kutubul usul dan selainnya tentang bagaimana menyikapi fatwa ulama Madinah di zaman tersebut. Yaitu fatwa dari guru Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan fuqaha sab'ah, 7 orang pakar fikih di Madinah saat itu. Apabila mereka bertujuan sepakat pada suatu fatwa dalam bidang keilmuan, apakah ini nanti diamalkan, mesti diamalkan ataukah tidak? Yang sahih tidak. Pendapat yang terpilih di kalangan para usuliyin dan fuqaha tidak seperti itu. Bayangkan ini 7 ulama besar, pakar fikih besar yang merupakan yang guru dari Imam Malik bin Anas. Lalu bagaimana dengan ulama yang ada setelahnya? Kalau sudah ditanyakan misalnya Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Hasan Al-Basri, ya, Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm,
Apakah para ulama ini yang mengusung mazhab fikih mereka masing-masing ketika memfatwakan suatu masalah dalam masalah ilmiah misalnya harus berbeda? Tidak. Maka Imam Malik sendiri menyatakan sambil menunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu qawlin yuqbalu wa yurad illa yaqulu sahibu hadah." Ya, setiap ucapan itu, setiap fatwa apa saja terjih, setiap pilihan hukum, simpulan hukum, ya dari seorang alim minal ulama dapat diterima dan ditolak kecuali yang berada dalam kubur ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang senada diutarakan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti inilah bagaimana ulama kita berinteraksi dengan fatwa ulama. Fatwa ulama punya tempat tersendiri, punya kedudukan tersendiri sebagai pengarah kita, bantuan kita untuk mengenali aplikasi hukum. Ya, aplikasi hukum ketika kita hendak mengamalkan hukum itu di luaran. Ya, dan terkadang fatwa ulama ini sangat berarti bagi seorang muslim bila mana muslim ini tidak mengenali dalil atau dia tidak memiliki kemapanan dalam mempelajari ilmu syar'i, ataukah masalah yang disampaikan dalam fatwa tersebut kaitannya dengan masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang muncul belakangan, ya hawadis, an-nawazil, ya perkara-perkara yang membutuhkan kajian lebih mendalam. Maka di sinilah kita pertama kali menyerahkan kepada para ulama, kita melihat bagaimana kajian mereka, fatwa mereka. Ya, jadi perlu menempatkan fatwa ulama dan perlu menempatkan ya bagaimana kita berpijak kepada dalil syar'i. Dan termasuk juga ya dalam masalah kita berinteraksi dengan institusi tertentu, ya, ataukah yang biasa dikenal dengan para duat dengan istilah usul dakwah, ya, fatwa-fatwa terkait dengan usul, ya, dakwah. Nah, tentunya serupa dengan masalah-masalah ilmu yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi kalau misalnya tentang fatwa larangan untuk masuk ke sebuah sekolah yang berafiliasi dengan universitas tertentu di Saudi, ya, maka di sini perlu banyak hal yang ditimbang. Ya, lihat kemaslahatan, lihat kebaikan, nafat yang ada. Yang kedua, ya, anggaplah misalnya, ya, pada sekolah tersebut terdapat kemudaratan, dapat mafsadah. Yang mana mafsadah ini nggak mungkin dihindari oleh siapa saja yang masuk ke dalam sekolah tadi. Maka lihat apakah ada pilihan yang lain, ada alternatif yang lain, apakah ada solusi. Jadi kalau misalnya ada alternatif yang semisal atau lebih baik, maka seorang yang taat, seorang yang dia benar-benar hendak memperjuangkan agama Allah, hendak memurnikan dalam kajian-kajian dia dan mengambil kajian keilmuan dia, sebenarnya memilih sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik. Dan juga melihat kepada dirinya dia, apakah dia sanggup, ya, ketika melihat ada kemungkaran pada universitas tersebut atau kepada sekolah tersebut, apakah dia sanggup untuk setidaknya sebutkan tadi, ya, dia menjaga diri dan tidak riba kepada perbuatan atau kemungkaran tadi atau mengingkari lisannya mungkin. Namun kalau dia merasa dia lemah, dia tidak mampu dan dia tidak kuasa untuk menolak syubhat, kapasitas keuangan dia rendah dan dia tidak memiliki kawan yang bisa dia menjadikan teman untuk berjalan bersama di sekolahan tadi, tentunya dia tanyakan kepada dirinya sendiri, apakah nantinya hal itu akan mendatangkan kebaikan pada agama dia atau tidak. Jadi hal-hal seperti ini ya banyak perlu diperhatikan. Ya, banyak perlu diperhatikan. Adapun memegang fatwa itu secara mutlak, ya, karena Syekh Fulan melarang, ya, lantas saya tidak masuk ke sekolah tadi, melarang orang lain masuk ke sekolah tadi, tidak seperti itu. Ya, karena ketika ya, sekolahan ini berada di negeri kita, ya, dan disokong ya oleh universitas di Saudi yang dalam hal itu tentunya dengan pengetahuan para ulama yang ada di sana. Ya, keberadaan sekolah tadi secara umum yang kita mengatakan ada kebaikan pada sekolah tadi. Ya, ada hal yang mungkin bisa diambil faedah dari sekolah tadi, tetapi untuk mengatakan apakah perorangan bisa kita arahkan masuk sekolah tadi, lihat masing-masingnya. Dilihat masing-masingnya. Dan lihat kebutuhan. Lihat kebutuhan masing-masing individu. Dari masalah ini, ya,
lebih baik untuk kita bahas berbeda antara satu orang antara perorangan dengan individu yang lainnya dan tidak diberlakukan secara mutlak. Ya wallahu taala ala wa ahsan. Ya bisawab. Saya tidak mengetahui apabila ada fatwa yang melarang. Apabila sekolah dimaksud di sini alam ya, kalau dimaksud di sini adalah Libya, saya tidak mengetahui apabila ada ulama yang Anda kutip yang layak mengeluarkan fatwa, ya itu mengeluarkan fatwa melarang seseorang masuk di sekolah tadi. Ya, kalau ustaz mungkin banyak yang berbicara tentang masalah ini, ya dan mengadakan kajian sendiri. Saya rasa itu ya masalah masih perlu diskusi pada kajian sang ustaz tadi. Kalau dia bersedia untuk berdiskusi dengan cara-cara yang baik, ya mungkin dapat kita layani atau dapat kita berbagi faedah dalam masalah ini. Terus ulama apa? Ya saya melihat ada ulama yang secara baku fatwanya harus diterima terkait dengan sekolah yang dimaksud. Wallahu taala ala wa ahsan. Jadi kalau ada jawabannya dan alhamdulillah itu adalah pertanyaan terakhir dari penggemar Radio Anas di kesempatan pagi hari ini. Saya tafadhol diberikan kesimpulan atas kajian yang telah diberikan tadi. Iya. Jadi intinya ya alhamdulillah taala jadi intinya kajian kita tadi terkait dengan 4 amalan yang perlu diperhatikan, yang mana amalan ini masuk dalam kategori dosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yakni la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini masuk sesuai dengan bab bahasan kita. Kita berhati-hati jangan sampai kita menjadi sebab orang lain melaknat kedua orang tua kita atau mencerca orang tua kita. Jangan kapan hal itu terjadi, maka kita akan masuk dalam kategori hadis yang kita bacakan tadi sebagai penyebab laknat atas kedua orang tua kita, dan ini juga akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala melaknat kita. Ya, dan menjadi alasan ya orang tua menjadi alasan mana orang lain menjadi melaknat orang tua kita. Jadi ini perlu sekalian ya agar anda tekankan lagi kembali kepada ikhwan kita, para pendengar Radio An-Nas dimanapun berada, ya untuk menjaga lisan kita, ya menjaga perbuatan kita, jangan sampai lisan dan perbuatan kita malah mengarah kepada kerusakan atau mafsadat yang kembali kepada diri, keluarga dan kehormatan keluarga kita. Seperti itu insyaallah taala. Semoga ya apa yang kita sampaikan tidak dari tanya jawab yang bergulir tadi ke apa ada pun yang salah datangnya dari kami. Kalau ada yang benar maka itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita semua. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Anas Radio, demikian pelajaran kita di hari Selasa pagi ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran bersama Ustaz Rizky Abu Zakaria hafizahullah taala di hari Rabu dan Kamis mendatang. Dalam pelajaran yang sama 30 menit belajar adab di kitab di pembahasan kita pada Abdul Mufrad Sahih Imam Bukhari hafizahullah taala. Baik para pendengar Anas Radio di dimanapun berada, demikian pembahasan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.